Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berada di atas kebenaran ini, di atas agama Allah ini, yang kalau bukan karena nikmat Allah kepada kita, kita nggak mungkin bisa mengenal dirinya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam yang indah ini, sebelum kita memulai kajian, saya benar-benar memberikan apresiasi yang sangat besar kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Bisa sabar gitu dari asar sampai isya, padahal besok kan waktunya kerja udah. Sebagian masih dalam kondisi kelaparan, mau dengarkan kajian tapi perut lapar Ustaz. Ya alhamdulillah, sambil makan gitu kan. Tapi sabar untuk Masya Allah jemaah. Ana masih ingat dengan 3 pepatah yang kita pelajarin di pondok, tentu udah hafal semua insya Allah. Yang pertama apa? Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan sukses, akan mendapatkan apa yang dia inginkan berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah antum ke tempat ini itu ada catatannya. Penantian antum dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya itu ada catatannya. Bahkan malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun buat orang-orang yang menanti waktu sholat selanjutnya. Bahkan Nabi menyebutkan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah satu penjagaan ya. Ribat itu biasanya berada di perbatasan antara negeri Islam sama negeri kafir. Itu disebut murabitun. Dan antum yang berada di rumah Allah menanti waktu salat selanjutnya, antum seperti mereka, dan semoga Allah memberikan pahala yang besar buat antum. Man jadda wajada. Yang kedua, man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar, niscaya dia beruntung. Antum melihat orang mancing, kalau nggak sabaran dapat ikan nggak dapat. Mancing 1 jam ditinggal, udahlah males sana, nggak dapat ikan. Temennya mancing 5 jam dapat 2 ikan cuma, tapi dapat dia, dapat, sabar dia. Bahkan kalau kita ingin masuk surga harus sabar. Allah Jalla Jalla berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah berikan kepada mereka balasan surga dan sutra karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Antum Masya Allah sabar di tempat ini. Besok pagi jangan telat masuk kerjanya, jangan telat sholat subuhnya, jangan telat sholat subuh. Ya apa udah, anak ikut kajian di Gunung Pati kata dia. Ya, jangan disalahkan kajiannya tuh. Yang terakhir, man sara 'ala darbi wasala. Man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, sampai dia. Orang kalau ingin ke Jakarta lewat jalan menuju ke Surabaya nggak bakal sampai. Walaupun niatnya ikhlas, bersungguh-sungguh, sabar dia, tapi jalurnya ke Surabaya. Dia tanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta kata dia. Loh, jalurnya bukan lewat sini. Nggak apa-apa, saya sabar dan saya bersungguh-sungguh. Ini nggak bakal nyampe, jalannya beda. Begitu pula jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala sudah ada jalannya. Nih, kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus.
Kalau kita lewat jalan itu, insya Allah kita akan sampai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita semuanya punya masalah. Pernah suatu hari ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Salah satu anaknya meninggal, salah satu anak yang paling dia cintai meninggal. Semua anaknya berusaha untuk menghibur ibundanya, tapi ibundanya tidak terhibur. Dia tenggelam dalam kesedihan yang tidak bertepian. Akhirnya bingung anaknya ini. Ibu ini sudah dibacakan ayat-ayat, disuruh sabar macam-macam, tapi tetap sedih tuh ibunya. Akhirul kalam, salah satu anaknya kirim surat sama ibunya. Ibu undang orang sekampung, bikin makanan buat mereka, undang semuanya. Akhirnya nanti setelah ibu undang, ibu sampaikan kepada mereka. Setelah diundang nih, kumpulin semua orang kampung, disediakan makanan di depannya. Si ibu mengumumkan, ini ada pesan dari anak saya, yang boleh makan cuma orang yang tidak punya masalah. Tidak ada yang makan. Si ibu baru sadar, oh ternyata anakku hendak menghibur aku. Jangan merasa cuma dia yang punya masalah. Si ibu baru sadar, anaknya berbuat itu ingin menghibur siapa? Ibunya. Jangan merasa orang yang paling susah, orang yang paling sulit, banyak yang lebih sulit dari kita. Antum kalau nggak percaya, coba di masjid ini, kalau dikatakan tidak boleh makan kecuali yang punya masalah, insya Allah makan semuanya. Karena semuanya punya masalah. Kita semua punya masalah. Allah Jalla Jalla berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, apakah manusia mengira dengan dia mengatakan amanna, kita beriman, kita udah taubat nih, kemudian mereka tidak diuji? Kata Allah, kita telah uji orang-orang sebelum kalian, sehingga tampak, kelihatan siapa yang benar dalam keimanannya dan siapa yang pura-pura, yang bohong dalam keimanannya. Kadang-kala kita lihat seorang yang dulu pelaku maksiat, ketika melakukan maksiat kaya raya, lalu dia tobat, datang ke masjid, adzan dikumandangkan, dia tinggalkan rumahnya, berangkat ke masjid, kekayaannya hilang sedikit demi sedikit jadi miskin. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya teman, subhanallah, yang dia tobat dari dulu pemain vokalis band metal dia, kemudian dia tobat. Kita undang dia ke Jember waktu itu, dia sharing, dia cerita, anak ketika tobat, Masya Allah, habis tuh dunia semuanya dijual, anak jualan gorengan. Yang biasa dia muncul di atas panggung, dihormatin orang, anak jualan gorengan, Ustaz. Kadangkala sehari dapat untung 20.000 aja. Tapi seneng, Ustaz, subhanallah. Hatinya udah beda. Hatinya ini udah hati yang memang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi diuji dia. Bukan berarti dengan dia tobat selesai masalahnya. Oh, ujian tambah berat buat dia. Yang satu lagi cerita, ketika dia berhenti dari dosa-dosa dia cari pekerjaan. Kata dia, anak berangkat Ustaz melamar kerja di sebuah restoran. Punya ikhwan yang udah ngaji lah, teman-teman yang udah sering ke masjid ya. Ketika interview, anak diterima. Ketika pas hari anak masuk, Ustaz, kan pakai seragamnya lengan pendek. Badan dia tato semua.
Dia goreng itu, dia semangat dapat pekerjaannya, cuma goreng itu. Padahal dia biasa di panggung kemana-mana, dia goreng. Akhirnya dipanggil sama pemilik itu. Akhi, kayaknya siapa yang mau beli ayam goreng ana kalau antum kayak gitu? Akhirnya ya udah, kalau ana memang harus berhenti dia ngomong, Ustaz, ana punya duit tinggal sedikit mau pulang, Ustaz, sehingga ana harus jalan kaki, Ustaz. Ana jalan kaki cari mikrolet, nanti naik berhenti supaya nggak terlalu habis duit ana jalan kaki. Ana bingung, malam itu ana cuma bisa nangis, ya Allah, kata dia, tunjukkan kepada aku, kasih rezeki ya Allah. Dan subhanallah, setelah ujian itu Allah buka pintu rezeki. Tapi diuji dulu, nggak langsung selesai antum tobat langsung dikasih, diuji. Jadi tatkala antum menghadapi masalah, ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, itu satu kepastian dari Sang Pencipta. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau kita dapat kesulitan, yakin akan ada kemudahan setelah ini. Badai yang begitu dahsyatnya menerpa naik, akan berhenti dia, turun. Itu sudah sunnatullahnya. Kadangkala kita tidak sabar ketika badai menerpa. Ada ketika ngaji, ketika udah tobat, jatuh miskin, istrinya minta cerai. Ada sebaliknya, yang istrinya udah ngaji, udah pakai kerudung panjang ya, udah soleha, suaminya malah nggak suka. Ente ngapain tuh pakai baju-baju kayak gitu? Buka tuh kerudungnya. Diuji sama Allah SWT. Bahkan ada sebagian lelaki yang mengatakan kepada istri yang pakai kerudung, kata dia, aku nggak pernah minta kau pakai kerudung. Buka aja kerudungmu. Subhanallah, diuji sama Allah SWT. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ketika dia meninggalkan riba umpamanya atau apa, kemudian jatuh miskin, orang tuanya malah mencuekin dia, meninggalkan dia. Kadangkala mertuanya, anaknya hidup ini, kata Allah Jalla Jalaluh, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kita ini menguji kalian dengan kenyamanan. Orang yang nyaman hidupnya, yang sukses terus, bukan berarti nggak diuji. Tuh ujian lebih berat tuh daripada orang yang susah. Dan dua-duanya ujian. Dan kalian akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kembali semuanya. Yang diuji dengan kenikmatan, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman, apakah aku bersyukur, aku akan kufur. Banyak orang ketika susah ke masjid, Insya Allah, kajian kemana-mana didatengin. Oh, datang Gunung Pati, datang, Insya Allah. Setelah seneng hidupnya, saat anak kayaknya download aja di YouTube, Ustaz. Subhanallah, kan sama aja, Ustaz. Nggak sama. Langkah-langkah antum tuh ditulis sama Allah SWT. Tapi ketika antum sudah mulai, Masya Allah, ada seorang ketika dia susah hidupnya, kerja ikut orang, kepingin ngaji terus. Kapan anak bisa ngaji ya? Gimana Ustaz? Anak terikat sama kerjaan di kantor, anak kepingin wira swasta. Nah, sampai akhirnya Allah kasih dia wira swasta, buka toko usaha muslim atau apa, Insya Allah. Tetap nggak datang ke masjid kajian. Ustaz, anak dari radio udah dengar, Ustaz, kata dia. Ujian, diuji lagi dia. Bukan berarti ketika dibukakan, subhanallah. Bagaimana Qarun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat kekayaan ini karena aku punya ilmunya. Lupa sama Allah. Banyak yang punya ilmu. Antum bisa lihat lulusan fakultas ekonomi yang jadi profesor, doktor fakultas ekonomi, tapi kadang-kadang lebih miskin daripada yang lulusan SD. Ada lulusan SD, SMA punya perusahaan, yang
fakultas ekonomi jadi pegawai. Berarti siapa yang ngasih rezeki? Ilmunya? Bukan, Allah Jalla Jalaluh. Kadang-kadang kita diuji di situ. Merasa kita hebat sendiri, merasa apa yang kita miliki karena kehebatan kita, karena usaha kita. Enggak, karena Allah Jalla Jalaluh. Usaha itu bisa sama, tapi rezeki tidak bisa ditiru, nggak bisa. Itu pemberian Allah SWT. Jadi bagaimana kita menyikapi permasalahan yang akan datang? Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin. Bilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang tatkala mereka ditimpa oleh musibah mereka mengatakan inna, kami. Anaknya mati tidak menyebutkan anakku milik Allah, tidak. Apa yang dia katakan? Inna, kami, aku nih dengan seluruh tubuhku, dengan seluruh rumahku, dengan seluruh usahaku, lillah, aku ini milik Allah, semua kami ini milik Allah SWT. Wa inna ilaihi raji'un, kita bakal kembali semua kepada Allah SWT. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Allah salawat buat orang yang sabar. Allah akan kasih rahmat buat orang yang sabar, dan Allah akan berikan hidayah kepada orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk yang sabar menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan ini sampai kita berjumpa dengan Rasulullah SAW kelak di telaga beliau. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya, karena memang katanya bapak-bapak ibu-ibu banyak pertanyaannya yang tidak dijawab. Terpaksa ustadznya disuruh menjawab pertanyaan ini. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Lembar pertanyaan tulis dengan huruf kapital. Masya Allah, ini terlalu banget nih Masjid Aisyah ini. Susah nulis huruf kapital itu jemaah. Jadi nggak pakai huruf kapital nggak usah dibacain gitu bang ya. Ada orang rajin sholat, puasa baik wajib dan atau sunnah, tapi dia hobi banget ngomongin orang atau gosip. Bagaimana Ustadz? Rasa puasa dan sholatnya sudah sempurnakah atau hanya menggugurkan kewajiban saja? Subhanallah jemaah ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sholat dan zakat. Sholat ini berkaitan dengan hablum minallah, zakat itu berkaitan dengan hablum minannas. Allah gabungkan tuh. Tapi terkadang ada orang yang hablum minallahnya kencang bagus, tapi hablum minannasnya buruk. Hati-hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asala. Kata beliau alaihi salatu wasallam, sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal seperti cuka merusak madu. Antum kalau pulang dari sini, kalau punya madu, coba mampir beli cuka. Antum campur tuh antara cuka sama madu. Antum lihat bagaimana rasanya. Ada rasanya. Ana juga belum pernah nyoba jamaah. Gimana gitu. Tapi ana pulang ana coba nanti. Sama-sama kita coba. Supaya kita faham hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini gimana rusaknya itu. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik dengan Allah SWT, tapi dia berbuat buruk sama orang, ngomongin orang ya, padahal Allah Jalla Jalaluh mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha
ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian itu menggibain sebagian yang lainnya. Apa kalian mau makan bangkai saudara kalian? Allah menggambarkan orang yang ngomongin orang itu seperti lagi makan bersama. Lagi makan bersama 3 orang, 5 orang. Kan biasanya kalau ghibain kan rombongan kan. Seperti orang yang di depannya ada mayit saudaranya, mungkin sudah dikafanin. Satu-satu pegang garpu sama pisau, dibuka kafannya. Satu potong jari-jarinya, dia makan. Yang satu matanya dikeluarin, dia makan. Yang satu perutnya. Allah gambarkan seperti itu ghibah itu. Mau kalian nggak suka. Fakarihtumu. Tapi kenapa kalian lakukan yang seperti itu? Maka hati-hati. Kalau dikatakan sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban, ya kita doakan semoga dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang ngomongin orang, jangan memperbaikinya, ente nggak berguna salat ente. Masih ngomongin orang, enggak berguna salatnya insyaallah. Jadi jangan dia disuruh berhenti salat, tetap salatnya. Baik, barakallahu fikum. Yang seperti ini coba diperbaiki dirinya. Kadangkala yang kebanyakan membuat orang masuk neraka itu lisan. Rasul SAW mengatakan memegang lidahnya. Beliau mengatakan amsik alaika hada, ini yang kau jaga. Karena lisan kita itu bergerak lebih banyak daripada tangan kita, daripada kaki kita. Assalamualaikum. Sholawat apa yang bisa membuat hati tenang saat menerima musibah atau menghadapi masalah? Sholawat yang diajarkan oleh Rasul SAW ketika sholat, ya, sholawat Ibrahimiyah itu Masya Allah. Kalau kita benar-benar menghayatinya, kita ini kadang-kala kalau urusan sholawat itu, kalau yang biasa kurang nyaman. Aduh Ustaz, kalau dikasih amalan tuh ya, kau baca sholawat Ibrahimiyah, ya Ustaz, semua sekampung tuh bisa baca itu. Ana minta yang khusus lah, kata dia. Ada orang kayak gitu, minta yang orang sekampung nggak tahu. Padahal sholawat Ibrahimiyah ini siapa yang ngajarin? Rasulullah SAW, langsung Nabi SAW. Jadi sanadnya tuh nyambung ke Nabi langsung. Maka itu lebih tenang. Ketika Nabi Musa AS minta amalan kepada Allah, apa dikatakan oleh Allah SWT? Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Itu amalan yang paling mulia, zikir yang paling mulia. Kata Nabi Musa apa? Kullu ibadik yaquluna hadha. Ya Allah, semua hambamu amalannya la ilaha illallah. Maksud Nabi Musa minta yang khusus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, law anna la ilaha illallah fi kiffah was samawati sab' wal ardun sab' fi kiffah. Andai kata langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah di satu timbangan lagi, la malat bihinna la ilaha illallah, pasti akan jomplang itu dengan la ilaha illallah. Terkadang kita itu ketika dikasih amalan cari yang aneh-aneh. Sudah, la ilaha illallah itu amalan paling afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Sholawat yang paling afdal sholawat Ibrahim yang kita baca waktu sholat, itu yang paling afdal. InsyaAllah itu akan menenangkan hati kita. Kita baca ya, perlu khusyuk ketika membacanya ya. Barakallahu fikum. Ustaz, boleh tidak di luar sholat dalam muqaddimah membaca Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sayyiduna. Bahkan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah yang paling mulia dari anak-anak Adam. Memang ada sebagian ulama mungkin yang lebih berhati-hati, tapi enggak masalah. Pendapat ulama-ulama menjelaskan tentang beliau adalah sayyiduna,
dan kita mengatakan beliau adalah Sayyiduna Muhammad SAW. Tapi di tempat-tempat yang tidak diajarkan baca Sayyiduna, nggak usah baca Sayyiduna. Jangan adzan antum mengatakan asyhadu anna Sayyidana Muhammad Rasulullah, keluar satu kampung. Ini apaan nih? Jadi enggak lah. Yang sudah kayak gitu dari nabinya ya kita seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Untuk seorang yang sudah bertaubat, apakah dia perlu mengqadha salat wajibnya dan puasa Ramadan yang ditinggalkan karena ada perbedaan pendapat? Jazakumullahu khairan. Nah, berkaitan dengan orang yang bertaubat, at-taubatu tajubu ma qablah. Taubat itu akan menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana dengan orang yang dulu nggak sholat, kemudian ketika taubat, apa dia perlu mengqadha salatnya? Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang sahih, salat yang bisa diqadha itu hanya karena dua hal. Karena ketiduran atau karena lupa. Kalau sengaja meninggalkan salat, Allah nggak akan terima. Karena Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman di waktu yang sudah ditentukan. Ada waktunya. Nggak bisa kita salat subuh, kita nggak salat subuh nih, habis isya, ana tadi nggak salat subuh ya, ana mau qadha salat subuh. Allahu Akbar. Enak. Terus dia diterima tuh mengqadhanya. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena lupa, karena dia ketiduran, dia qadha. Di masyarakat kita ada sedikit pemahaman, yaitu mengqadha salat boleh dalam kondisi lupa dan ketiduran. Ada di masyarakat kita di Jember, Anda nggak tahu di sini. Kadang-kala saudara-saudara kita kalau sakit, kecelakaan ya, dia nggak bisa wudu, dia nggak bisa tayamum, nggak sholat. Di rumah sakit nggak sholat. Ketika saya tanya, Mas kok nggak sholat? Nanti Ustaz kalau keluar dari rumah sakit diqadha. Siapa yang jamin Anda sampai keluar dari rumah sakit? Bisa jadi mati nanti malam. Betul jemaah. Makanya ketika perang pun tetap orang Islam sholat. Perang nih tetap sholat. Tapi dikasih keringanan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Nggak bisa wudhu, tayamum. Nggak bisa tayamum, ditayamumin. Jadi seperti kasih kemudahan. Jadi sholat itu termasuk, ini pendapat sebagian ulama dan saya lihat itu pendapat yang lebih rajih insyaallah. Jadi yang lain-lain nggak perlu diqadha kalau memang dulu meninggalkannya bukan karena lupa dan bukan karena ketiduran, tapi yang perlu banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah dan banyak-banyak beristighfar. Sholat tobat, ya. Sholat tobat itu adalah sholat tatkala kita melakukan dosa, kita ingat dengan dosa kita, kita kemudian sholat memohon ampun kepada Allah SWT. Tapi bukan mengqadha sholat ya. Ini insyaallah ini pendapat yang lebih rajih karena memang sebagian ulama mengatakan bisa diqadha, sebagian tidak bisa diqadha. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah yang bisa diqadha itu yang ditinggalkan karena lupa dan karena ketiduran. Kalau sengaja akan mempertanggungjawabkannya. Karena itu sudah ada waktu-waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Namanya. Nah, ini pertanyaan bagaimana cara bersolat secara sunnah? Kapan waktunya, di mana tempatnya, apa syarat dan rukunnya bersolawat? Masya Allah. Apakah kalau kita melaksanakan sunnah-sunnahnya itu juga kita berarti bersolawat? Berkaitan dengan waktu solawat, waktu solawat itu bebas. Kapan saja kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada waktu-waktu yang memiliki kekhususan. Seperti antara azan dengan qomat. Selesai azan tuh banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian pada hari Jumat, Nabi SAW mengatakan inna min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya termasuk hari yang paling baik bagi kalian hari apa? Hari Jumat. Jadi hari terbaik itu hari Jumat. Kita di Indonesia
hari Jumat jadi hari yang paling menakutkan. Kalau mau lewat kuburan, malam Jumat, Masya Allah, kok dibohong-bohongin? Hari yang paling baik tuh hari Jumat. Jadi di antara sepekan itu hari yang paling mulia. Fiha khuliqa Adam. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari Jumat Adam dicabut nyawanya. Pada hari Jumat kiamat akan diberdirikan. Dan pada hari Jumat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian pada hari Jumat banyak-banyak bersolawat kepadaku. Jadi bukan malam Jumat malah jadi malam yang menakutkan. Jangan. Kita jangan termakan dulu. Waktu saya SD itu, film-film horor itu mesti malam Jumat. Itu pembodohan loh jamaah buat orang Islam. Agar orang Islam lebih suka dengan malam Ahad daripada malam Jumat. Orang Islam kan lebih suka malam Minggu nih. Mereka nggak takut ke kuburan kalau malam Minggu. Kalau malam Jumat, harus rombongan, hati-hati kata dia. Nanti yang kebayang ada yang keluar dari kuburan, ada yang megang kakinya. Ya Allah. Kadang-kala penanggalan, ada film barat itu memang apa? Friday. Iyalah malam Jumat, di hari Jumat pokoknya. Sama, ditakut-takutin umat Islam dengan hari Jumat itu. Padahal itu hari yang paling mulia. Maka termasuk waktu, ya kalaupun tempatnya kita bebas, ketika kita di masjid yang kita bersalawat di masjid, ketika kita di rumah kita bersalawat. Kalau syarat dan rukunnya umum sebenarnya. Jadi yang kita baca itu salawat-salawat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh beliau, diamalkan oleh para sahabat Nabi. Kita bersalawat dengan yang mereka ajarkan. Apakah kalau kita melaksanakan sunnah-sunnahnya itu juga kita berarti bersalawat? Kalau kita menghidupkan sunnah Rasul SAW, di situ kita mengajak orang untuk mengamalkan sunnah beliau, termasuk kita mencintai Nabi SAW. Tapi apa masuk bersalawat? Belum bersalawat. Kita tetap punya tuntutan harus bersalawat. Karena jangan orang, Ustaz saya sudah pakai jenggot berarti nggak perlu salawat. Tetap salawat. Jadi jangan karena sudah jenggotin saya nggak bersalawat. Salawat tetap buat Rasul SAW. Tuh sahabat datang ke Nabi yang mereka sudah mencintai Nabi SAW. Dia mengatakan, siapa namanya? Sahabat Nabi yang bernama, anak kok sampai lupa jemaah. Anak izin minum dulu jemaah. Bismillah. Yang dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah inni ukthirus salata alaik. Wahai Rasulullah, aku ini banyak bersalawat kepadamu. Berapa yang harus aku berikan kepadamu? Tuh sahabat sudah mengamalin sunnah Rasulullah SAW. Ada satu permasalahan yang mirip dengan ini, masalah zikrullah. Zikrullah ini bukan hanya di lisan, tapi zikrullah juga di perbuatan. Jangan orang di tokonya, ya, subhanallah, 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 tapi dia nipu orang. Loh inti apa zikrullah, lidahnya subhanallah tapi nipu orang, dia itu lupa sama Allah SWT. Karena tujuan zikrullah itu adalah mengingat Allah. Ingat ketika kita mau nipu, loh Allah ngelihat. Itu berkaitan dengan zikrullah. Kita mengamalkan perintah Allah itu termasuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW termasuk mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai hukum akikah. Usia saya sudah 30 tahun, tetapi belum pernah akikah. Apakah diperbolehkan akikah saat ini? Terima kasih Ustaz. Para jamaah rahimakumullah, sunnah akikah ini alhamdulillah sudah mulai hidup. Dulu banyak orang tua kita yang tidak tahu kalau punya anak dianjurkan untuk akikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin
marhunun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua orang yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya sampai dipotong tuh akikahnya. Akikah ini adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah. Orang kalau nggak punya anak, kemudian ada dokter ngomong, "Mas, sampean bisa punya anak tapi biayanya 100 juta." Dia cari nggak 100 juta? Dia cari demi dia punya anak. Kok dikasih anak potong 1-2 ekor kambing nggak mau? Ada yang pelit gitu. Memang secara hukum akikah itu ada khilaf di antara para ulama. Ahlu zahir mengatakan wajib akikah itu, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan akikah itu. Ya bagaimana kok nggak mau bersyukur sih? Itu bagi yang mampu tentunya untuk berakikah. Terus bagaimana yang sudah umur 30 tahun? Memang sunnahnya akikah itu pada hari ke-7. Kalau lahir Senin pagi, akikahnya hari Ahad apa hari Senin? Hari Ahad. Hari ke-7-nya itu akikahnya seperti itu. Tapi kalau nggak bisa hari ke-7, belum punya rezeki Ustaz, ya apa Ustaz? Ya sudah tanggal 14-nya. Kalau nggak bisa tanggal 20, nggak bisa ya sudah kapan kau mampu. Kalau umur 30 tahun baru tahu Ustaz, ya potong akikahnya. Kalau mau kasihkan ke bapaknya, kasih, "Pak, nih Pak, potongin akikah buat anak Pak." Seperti itu. Nggak apa-apa. Ini tuh insya Allah pendapat yang rajih bahwasanya akikah ini waktunya itu memang yang sunnah 7 hari. Tapi kalau tidak bisa, boleh di lain waktu ketika kita mampu. Ini akikah sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang ada pertanyaan, "Ustaz, kita ini mau kurban, boleh enggak akikah dibarengkan dengan kurban?" Oh ya, oke. Ada khilaf di antara para ulama tentang itu juga. Tapi menurut saya pendapat yang lebih rajih nggak bisa digabungkan. Karena dua ibadah yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan itu wajib. Yang namanya kurban bagi orang yang mampu. Ada orang yang akikah nunggulah, nantilah saya akikahnya pas tanggal 10 Dzulhijjah sekalian kurban. 1 kambing buat kurban sama akikah. Nah, waktunya itu sudah ditentukan, sunnahnya 7 hari. Kau punya, kau potong. Karena kalau tidak, semua orang akan nunggu kurban nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya lihat itu pendapat yang lebih rajih, walaupun sebagian ulama mengatakan boleh digabungkan niatnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika ibadah yang kita kerjakan belum sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Makanya tolong jangan tulis SAW, tulislah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan ajaran nenek moyang atau ajaran adat, dan kita belum tahu apakah ajaran tersebut benar atau salah. Apakah ibadah tersebut akan sia-sia atau kita akan dapat dosa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Setiap orang Islam sesuai dengan yang dia butuhkan. Enggak semuanya harus jadi ustadz, enggak. Tapi semuanya harus menuntut ilmu. Seorang petani, seorang pedagang, ya harus belajar ilmunya dagang yang Islami gimana. Bercocok tanam, zakatnya padi gimana. Ketika ada warisan dia belajar. Ketika hubungan dengan sholat, wajib dia belajar tentang sholat. Jangan-jangan sholat anak nggak diterima, karena ada orang yang sholat kadang-kala ya nggak baca Al-Fatihah umpamanya. Pernah kita dihebohkan dengan yang sholat super kilat. Kata dia, ini ajaran nenek moyang nih, kan gitu. Dari dulu udah dijalan kayak gini. Tunggu, nggak apa-apa tuh ajaran nenek moyang, tapi kita tanyain dulu, Nabi nggak ngamalkan enggak kayak gitu? Nabi sampai bengkak kakinya. Kita kadang-kala yang bengkak perutnya. Nabi sampai bengkak kakinya sholatnya mah. Kita, Masya Allah. Sebagian anak muda yang ditanya ketika sholat, Mas bagaimana sholat yang super kilat ini? 21 rakaat berapa menit?
7 menit jamaah. Keren nggak antum jamaah? Kata dia, enak mas, seger saya mas. Loh, ini sholat apa olahraga sampean? Kalau mau olahraga main badminton mas. Ini sholat dibikin olahraga. Itulah kadang-kadang kita hati-hati. Ini masalah ibadah. Ini betul, pertanyaan ini betul, kita harus mikir. Jangan-jangan yang saya amalkan ini ternyata salah. Kita di kampung, nggak tahu di sini sekali lagi. Saya di kampung saya itu ada orang kalau mau bangun rumah, mau ninggikan, mau ngangkat apa? Kuda-kudanya itu potong ayam. Kemudian setelah potong, dimasak, saya pernah dipanggil untuk berdoa. Saya tanya, saya kepingin tahu apa yang mereka lakukan. Setelah baca doa, kepalanya itu dipotong, ditaruh mereka bikin tempat dari daun, kepalanya taruh di situ. Buat siapa? Buat penunggunya Pak Ustadz. Allahu Akbar jamaah. Itu kadang-kala ini termasuk yang nggak boleh dalam Islam. Minta tuh sama siapa? Allah. Jangan minta sama jin. Sebagian orang, kita lihat orang-orang di Bali, mereka di depan rumahnya itu mesti ada tempat untuk sesajen. Saya tanya, kenapa sih kok lakukan itu? Kata dia, kalau kita nggak ngasih kita digangguin. Betul, digangguin sama jinnya. Bener, jin itu kalau ketika kita nggak ngasih sesajen, wah, pintu rumahnya digoyang. Waduh, kata dia takut bikin sesajen. Kita lupa bahwa dengan la ilaha illallah kita lupa dengan tauhid kita. Jadi ibadah kita harus sesuai dengan sunnah Rasul SAW, ajaran Nabi Muhammad. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tolong hati-hati. Makanya disuruh belajar, nuntut ilmu, ajaran-ajaran Rasul SAW. Karena beliau yang dikasih apa? Dikasih amanat untuk jadi nabi. Para ulama itu apa tugasnya? Warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ya dia sampaikan Rasul. Maka kita harus sering-sering bertanya ya. Tanya sama ustadz kita punya amalan, kira-kira amalan ini benar nggak Ustadz? Tolong Ustadz, kayak gini nih boleh nggak Ustadz? Akik, pakai akik. Saya kalau pakai akik ini pedagang semakin banyak. Percaya sama akiknya, boleh nggak? Nggak boleh jamaah. Ketika tabrakan selamat, gara-gara akik tak gaya, nggak digaya aku, sentek. Masya Allah. Hati-hati jemaah. Mana la ilaha illallah, mana iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau kita lihat percaya dengan yang seperti itu. Jadi ada hal-hal di masyarakat kita yang perlu diperhatikan. Petani-petani dulu di kampung saya nggak tahu di sini. Kalau mau panen ada sesajen. Di pojok itu ada jenang abang, jenang putih, ada rokok, ada duit, ada apa lagi? Soalnya saya waktu SD itu mesti nyari kalau ke sawah, ada uangnya sama teman-temannya. Kita nggak tahu waktu itu masih kecil, nggak tahu di sini ada nggak? Ada juga. Nah itu hati-hati. Kadang-kadang di jalan sering tabrakan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Bikin sesajen, jenang putih, jenang merah. Sekarang sudah alhamdulillah di kampung saya sudah mulai hilang. Tapi dulu waktu SD itu kalau sudah ada tabrakan mesti mereka bikin sesajen. Ingat, kita nih muslim, kita nih sholat. Kalau memang kita merasa tidak aman, ya kita berdoa minta sama Allah SWT. Minta orang jangan lupa sholatnya dijaga. Sampai saya punya teman dulu cerita, dia buka toko, di sebelahnya buka toko yang sama barangnya. Takut nih, kata dia, mas ya apa mas? Nggak, golek dukun nih. Masya Allah. Kadang-kadang cari dukun penglaris gitu kan. Katanya yang punya toko gini, ente sholat subuh, habis sholat subuh ngaji, garam tuh, ente kasih garam terus sebarin garam itu, kata dia. Padahal si yang punya toko ini nyuruh dia sholat, soalnya yang jaga toko nggak sholat, biar sholat subuh dia seperti itu. Dia berpikir kan, orang berpikir, garamnya ini yang bikin selamat. Bukan, sholatnya itu minta sama Allah SWT. Tapi orang kadang-kadang masya Allah. Maka berurusan dengan ibadah ini tolonglah kita lebih
lebih hati-hati karena urusannya antara diterima atau ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dengan akidah kita. Alhamdulillah kita banyak ustadz ya, kita banyak kiai yang sudah ngerti. Maka tanyakan kepada mereka bagaimana amalannya yang diajarkan Nabi kalau umpamanya saya pindah rumah. Apa yang perlu dibaca? Tanya. Insya Allah dapat. Barakallahu fikum. Ustadz, beri kami nasihat bagaimana ketika ada orang yang mengucilkan kami ketika kami mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan. Jamaah sallallahu alaihi wasallam. Jangan SAW. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban." Islam itu dimulai dengan aneh, dengan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Akan kembali aneh Islam itu. Maka surga, kebaikan buat orang-orang yang aneh. Nabi SAW ketika mengajak orang-orang kepada tauhid, diketawain sama orang-orang Mekah. Aneh nih Muhammad SAW. Ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah kepada kaumnya, tuflihu, kalian akan selamat. Apa kata kaumnya? Menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, nih Muhammad alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, nih Muhammad mengajak Tuhan-Tuhan yang banyak mau dijadikan satu. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang memprihatinkan nih, kata mereka. Dicela. Bahkan apa kata orang-orang kafir? Mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah. Apa kata orang-orang? Mengatakan, wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kau itu gila. Dikatakan seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak umatnya kepada la ilaha illallah dengan tetesan darah. Apa kita mau mengamalkan Islam ini dengan enak-enakan? Kita udah enak-enakan sekarang nih. Kita bisa lihat bagaimana Khabbab bin Ard, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Khabbab, ya Khabbab, bisa kau kisahkan kepadaku bagaimana siksaan yang kau dapat dari orang-orang ketika kau masuk Islam? Khabbab itu membuka bajunya, ditunjukkan punggungnya Khabbab bin Ard. Kata Umar, ma ra'aitu dhahran mithla hadha. Aku enggak pernah melihat punggung yang kayak gini nih, kata dia. Kata Khabbab, ketika itu orang-orang kafir bakar, bikin api, kemudian aku dibakar di atasnya sampai apinya padam karena kering punggungku. Seperti itu perjuangan para sahabat menegakkan la ilaha illallah. Maka tatkala kita dikucilkan, kita harus sabar. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Siapa yang kuat pegang bara api, jamaah? Kita pegang terbakar. Nggak dipegang kita salah, nggak ngikutin sunnah Rasulullah. Dipegang ya terbakar. Sedikit orang yang bisa memegang itu. Al-amilu fih, orang yang beramal dengan sunnahku, yang mengamalkan apa yang aku ajarkan kepada mereka pada hari-hari itu, lahu mithlu ajri khamsina minkum. Lahu ajru khamsin. Mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang. Para sahabat bertanya, dari mereka apa dari kita, Rasul? Dari kalian. Bukan dari mereka. Karena berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikucilkan, dihina, ya dihujat, mungkin dibakar tempat mereka. Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat Nabi untuk menegakkan sunnahnya. Itu. Kadang-kala orang Islam aneh di tengah-tengah orang Islam sendiri. Ada orang Islam pakai kerudung panjang, loh aliran opo ini?
Subhanallah. Tanyakan kepada dia gimana kerudungnya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada dia bagaimana kerudungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tanyakan kepada dia bagaimana kerudungnya istrinya Abu Bakar, bagaimana istrinya Umar. Tanyakan kepada dia bagaimana kerudungnya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Islam nggak ngerti. Wajar, kita yang harus sabar menghadapi orang-orang yang nggak ngerti. Dan jangan sok ketika melihat orang mengucilkan dia, semuanya masuk neraka nih. Ente masuk neraka akhirnya nanti. Berarti itu ketika mengucilkan, jangan kita sabar, kita sama-sama nih sedang meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus bersabar, jemaah. Yang nggak sabar susah masuk surganya. Karena jalan menuju surga itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingin dengan hal-hal yang tidak disukai dengan jiwa. Untuk bisa lihat orang ke masjid itu dikasih makan, dikasih snack, kadang-kala nggak datang ke masjid. Tapi ke tempat konser-konser, ke tempat dangdutan, bayar, rame. Huffatil jannah bil makarih. Masuk surga itu dikeliputi dengan yang susah-susah. Wa huffatin nar bisyahwat. Kalau masuk neraka itu dikelilingi dengan syahwat yang enak-enak. Jalannya tuh turun terus, turun sampai akhirnya masuk ke jurang. Tapi kalau menuju ke surga itu falak tahamal aqabah. Naik jalannya penuh kesusahan. Jadi kita yang harus sabar menghadapi hal itu, dan kita harus lebih hati-hati, lebih bijak menghadapi orang, ya. Jangan gampang-gampang menvonis orang. Ngomong, ente bid'ah masuk neraka ente. Jangan. Orang ini nggak ngerti yang sunnah, kasih tahu yang sunnah. Ini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengkafirkan orang semena-mena, jangan. Kita kalau mengkafirkan orang itu akhirnya balik ke kita, nanti kita yang kafir nanti. Maka vonis-vonis seperti itu kita yang harus sabar. Kalau mereka memvonis kita, Ustaz, ya sudah, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara kita. Jadi kalau ada orang yang suka menghina kita, ketika antum tengah malam bangun, sebut nama dia, ya Allah, fulan, ya Allah, berikan petunjukmu kepada dia, buka pintu hatinya. Kita punya rezeki, kita berbagi dengan dia, insya Allah Allah bukakan pintu hatinya. Kita sama-sama ingin bersama-sama masuk surga, jamaah. Rasul itu kepingin alaihi salatu wassalam semua umatnya masuk surga. Beliau sampai memisalkan, aku di permisalanku dengan kalian itu seperti orang yang lagi bakar, lagi bikin api unggun. Kemudian ketika api itu jadi, banyak serangga yang datang. Banyak serangga yang datang, kata dia. Dan aku menjaga kalian supaya kalian nggak masuk ke sana. Wa antum taqahamuni. Kalian masuk ke neraka itu akhirnya. Padahal aku sudah jagain. Wa ana akhidun bihujazikum. Aku pegangin pinggul kalian ini supaya kalian nggak masuk ke sana. Itu kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka kita harus sama-sama, kita ingin semua orang Islam nih bareng-bareng nih masuk surga, ya. Barakallahu fikum. Ustaz, mumpung akan lebaran kurban, saya akan menanyakan, apabila seorang membeli hewan kurban tetapi hewan kurban tersebut diatasnamakan orang lain, misalnya orang tua, anak, almarhum orang tua, anak, karyawannya, maka pahala ganjaran hewan tersebut akan diterima oleh siapa? Pembeli hewan yang berniat atau orang yang diatasnamakan tersebut? Kemudian bagaimana jika yang diatasnamakan orangnya sudah meninggal dunia? Barakallahu fikum, ya. Ya, kita sudah dekat kurban ini, tolonglah yang punya keluasan rezeki untuk berkorban, jamaah. Ada orang yang senantiasa mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi dia nggak pernah korban. Nusuki itu artinya apa? Sesembelihanku. Sekali-kali kita menyembelih, kurban itu untuk Allah SWT. Bagaimana kalau sekarang kita atasnamakan orang lain, karyawan kita, ya kita kasihkan sama dia. Jadi gini, sunnahnya kurban ini dipotong sendiri, jamaah. Kita nih yang punya, potong sendiri. Rasul SAW potong sendiri, kemudian beliau makan dari kurbannya
sebagian disedekahkan. Itu sunnahnya. Kita kalau bisa melakukan hal itu. Yang ibu-ibu enggak lah, laki yang motong. Jadi kalau bapak-bapaknya punya kurban, kalau bisa jangan manggil orang panggil, suruh ngulitin aja. Tapi kita yang potong, kita minta gimana, diajarin bismillah Allahu Akbar, potong tuh. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku, tolong terima ya Allah, potong terus itu. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau kita mengatasnamakan karyawan kita kasih tahu dia, nih kurbanmu. Siapa yang motong? Ya karyawan itu yang motongnya akhirnya. Atau kita mau kasih orang tua kita, Pak, ini Pak, korban buat Bapak. Supaya dia tahu korban itu bukan sedekah daging. Korban itu mengorbankan nyawa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawanya tuh kambing. Jadi sunnahnya seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, kita pasrahkan ke orang atas nama kita juga. Lalu bagaimana pahala orang yang ngasih kambing itu? Ya dia dapat pahala lah. Tapi pahalanya pahala sedekah kambing. Dia memberikan hadiah kambing itu kepada orang yang dia kasih. Apakah akan dapat pahala kurban? Insya Allah dapat. Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu dapat pahalanya. Apalagi ini kita yang kasih, dapat pahalanya. Antum kalau urusan sama Allah, masalah pahala ini jangan terlalu dipikirkan. Kadang-kadang ada orang bertanya masalah ngasih berbuka orang yang puasa. Ustaz, yang dapat pahala itu yang beli makanan, apa yang bungkusin, apa yang nganterin, apa yang bagi, semuanya dapat insya Allah. Nanti hitung-hitungan sama Allah subhanallah. Allah kasih, kita kasih satu, Allah ganti 10, Allah ganti 700 kali lipat, seperti itu. Kemudian bagaimana korban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ada khilaf di antara para ulama tentang korban untuk orang yang sudah meninggal dunia, tapi menurut pendapat yang ana rasa itu lebih rajih, boleh berkorban untuk orang yang meninggal dunia. Sebagian mengkiaskan dengan sedekah, karena semua ulama sepakat sedekah buat orang yang meninggal dunia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi jangan kita korban buat orang yang meninggal, kita yang hidup nggak korban. Kita korban juga. Apakah semua umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga? Nah, yang mau masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Para sahabat bingung, apa ada orang yang enggak mau masuk surga, yang enggan masuk surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka yang tidak mentaatiku maka dia orang yang enggan masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat. Nah, bahkan beliau mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bukan cuma ini, sampai akhirat nanti Nabi akan kasih syafaat. Tapi syaratnya itu ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengasih izin, insya Allah kita dikasih syafaat. Dan syafaat itu untuk orang-orang yang tidak berbuat syirik, jemaah. Kalau orang berbuat syirik nggak akan dikasih syafaat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah harapan kita semua bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana hukumnya salawat memakai Sayyidina Muhammad SAW? Sudah kita jawab tadi ya, masalah seperti itu. Memang yang dipermasalahkan ulama, kalau di luar sholat nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan yang di sholat aja oleh sebagian ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan udahlah seperti yang Nabi ajarkan, kita pakai seperti itu. Seperti ketika kita azan kita baca nggak ada asyhadu anna Sayyidana Muhammad SAW seperti itu.
Jadi itu permasalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz pahalanya orang yang berselawat pada waktu malam hari hingga larut malam menjelang pagi, tapi waktu subuh bangun kesiangan? Kita ini harus memahami fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Jadi amalan itu nggak sama. Amalan yang paling dicintain Allah itu apa? Kalau orang ingin menjadi waliullah, yang pertama harus dia lakukan adalah yang wajib-wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Enggak ada, kata Allah SWT, amalan yang lebih aku cintai, yang aku ingin hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih daripada yang fardu-fardu. Jadi jangan sholat malam, Masya Allah, sholat malam tahajud sampai jam 3, subuh jam 7. Ketika ditanya, ente kok jam 7? Ya, ana semalam tahajud. Arti itu, ente tahajud itu sunnah tuh, yang wajib ini yang diamalin dulu. Baru setelah itu yang sunnah-sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku terus mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepada dia. Jadi kita kalau ingin dicintai Allah, yang wajib dulu. Karena ada sebagian masyarakat itu yang nggak sholat. Sampean kenapa nggak sholat? Saya makomnya sudah berbeda, Mas. Sampean kan makomnya belum. La ya'riful wali illa wali. Nggak kenal sama wali kecuali wali juga. Sampean belum wali. Seperti itu. Allahu Akbar. Ada yang nggak sholat. Saya kenal di kampung itu ada tukang bikin kompor. Dia itu nggak sholat. Dengan alasan makomnya berbeda. Ya Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati sholat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit beliau, nggak bisa berdiri, duduk. Sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada makomnya orang yang lebih tinggi dari makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada, jamaah. Diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, dia pernah di malam hari itu antara tidur dan terjaga, dia melihat cahaya. Lalu dari cahaya itu keluar suara mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Dari suara itu, labbaik, kata Syekh Abdul Qadir. Labbaik, kata dia, wahai Tuhanku, kata dia. Apa kata suara itu? Faqad asqattu ankal faraid. Wahai Abdul Qadir Jailani, kau sudah makomnya sudah sampai, maka sudah tidak wajib lagi bagimu melaksanakan yang wajib-wajib. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Enta iblis, kau iblis, kata dia. Kata suara itu, dari mana kau tahu aku iblis, kata dia. Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Kata dia, Allah tuh nyuruh kita sholat, kok nyuruh kita meninggalkan sholat? Allah di Al-Quran penuh ayat nyuruh sholat, kok nyuruh aku meninggalkan sholat? Subhanallah. Hati-hati. Kadang-kala orang itu dengar-dengar suara ya seperti itu, saya makomnya sudah berbeda nih, katanya, tidak sholat sudah. Itu maka kalau tadi yang berbicara orang yang melaksanakan sunnah Nabi kemudian yang wajib ditinggalkan, maka dia maghbun, orang yang tertipu. Dia orang yang tertipu. Maka hendaklah dia memperbaiki dirinya. Kalau memang mau sholawat malam, ya jangan lupa pasang bekernya dipasang. Tahu takut nggak bangun, bilang sama temennya, bilang sama bangunin anaknya semalam kurang tidur, tolong nanti dibangunin. Karena orang kalau terlalu malam nggak tidur, ya capek dia mau bangun subuh. Bismillah. Ustadz, bagaimana caranya menjaga hati agar tidak mudah marah, benci, sakit hati atau tersinggung? Begini ceritanya. Masya Allah. Anak kayaknya harus minum dulu kalau ada ceritanya. Bismillah. Saya punya saudara yang usianya jauh lebih tua dari saya, namun perkataannya pedas, selalu menyakitkan.
dan tidak enak didengar, ditambah lagi beliau suka mengeluh. Saya coba mengabaikan ketidaknyamanan tersebut dan tetap berkunjung seperti biasa. Akan tetapi setiap bertemu beliau selalu mengulangi hal yang sama, membuat saya tidak betah berlama-lama bersama beliau. Karena itu dalam diri saya jadi muncul perasaan enggan bertemu dengan beliau. Kalaupun harus bertemu, hati saya agak berat dan tidak sepenuh hati. Wajah saya mungkin berseri namun hati agak dongkol. Bagaimana caranya agar saya dapat mengobati penyakit hati ini, Ustaz? Saya ingin sekali menjadi orang dengan hati yang bersih. Saya tidak ingin terus-menerus menjadi orang yang seakan bermuka dua ini. Barakallahu fikum. Gimana jamaah? Ada orang-orang yang memang jadi ujian buat kita untuk menguji kesabaran kita. Apalagi ini saudara, kita punya kewajiban bersilaturahim sama dia. Mungkin dia nggak ngerti. Ada orang tuh yang ngomongnya pedes, dia nggak sadar kalau perkataannya menyakitin orang. Ada. Maka tugas kita paling nggak berusaha untuk memberikan nasihat kepada kakak kita ya. Kalau kita nggak bisa ngasih nasihat kakak kita, paling nggak kakaknya diajak, kak ikut kajian kak, seperti itu. Mungkin karena kesian kakak kita tuh, mungkin dengan omongannya sudah banyak yang disakitin hatinya dengan omongannya. Kalau kita mungkin kita maafkan, bagaimana dengan orang lain? Maka tugas kita yang pertama menghadapi seperti itu, dinasehatin kakaknya dengan cara yang bijaksana. Yang kedua, didoakan kakaknya. Doakan kakaknya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kakakku, dia bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, kitanya berdoa agar Allah menjaga hati kita. Kalau kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela, lama-lama tuh orang kalau dikasih nasihat insya Allah, tapi kita yang harus sabar menanti tuh masa itu, kita harus sabar. Kalau dikatakan tadi bermuka dua, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min syarrin nas man tarakahun nas ibtiqa'a syarrih. Orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan karena takut keburukan orang itu. Itu orang buruk. Tapi karena saudara kita nih, kita berusaha untuk bukan bermuka dua, kita berusaha untuk mengobatin hati kita ya. Jangan mudah-mudah sakit hati, nggak enak sakit hati itu jemaah. Orang yang sakit hati itu orang yang paling susah hidup. Kenapa? Dia tidak akan berbahagia. Ketika ketemu sama orang itu langsung sesek dadanya. Opo katanya, opo anak nggak suka sama orang ini. Ya udah, maafkan dia, selesai. Kita kalau mau maafkan, Allah akan angkat derajat kita. Kemudian banyak-banyak berpikir. Ketika ngobrol sama kakak, ngomongnya kadang-kadang nyeleh kemana, kita yang mulai dengan pembicaraan yang lebih bermanfaat. Masya Allah jemaah, di belakang tuh banyak makanan jemaah, lihat diisi terus sama jemaah. Masya Allah. Ustadz, saya takut mati, tolong nasihatin saya. Syukron. Ini sedang sakit ya. Para jamaah, Allah berfirman tentang satu kepastian yang akan mendatangi semua manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Gak sehat, gak sakit. Bukan berarti orang yang sakit ini akan cepat matinya, tidak. Ada orang yang sakit 10 tahun tetap hidup. Ada orang yang sehat. Di Purworejo itu ada dokter cerita, Ustaz, saya punya mahasiswa S2, selesai dia spesialisnya, saya yang nguji apa dia yang membimbing, selesai akhirnya dia telepon ana hari berikutnya, kata dia, dok saya kok sesek ya, kata dia, dok saya kepingin dokter yang ngerawat, kata dia. Iya nggak apa-apa, kata dia, seperti itu. Ditutup teleponnya, mati. Jadi nggak nunggu, nggak ada yang ditunggu mati itu. Kalau yang sakit ini, sakit itu sebagai penghapus dosa kita.
Maka tatkala kita takut mati itu sebenarnya, kalau ketakutan itu membuat kita beribadah kepada Allah, bagus. Tapi kalau takut mati akhirnya malah nggak mau beramal, ada orang yang merenung terus, bermurung terus, saya mau mati, saya mau mati, saya kayaknya mau mati nih. Nah, iya, terus mau apa? Jangan, bukan yang sehat mati. Ajak tuh ke kuburan nih, yang di kuburan nih orang kaya sekota Semarang nih mati. Tuh orang paling kuat, orang paling terhormat Semarang mati, semuanya mati. Nabi aja mati alaihissalatu wassalam. Jadi yang perlu dilakukan oleh orang yang takut mati ini adalah menerima, karena kematian kalau datang adalah tempat istirahat dari dua nih. Persiapkan diri kita. Dan sekali lagi, jangan was-was dengan kematian itu, terus beramal, karena kita tidak ada yang tahu kapan kematian itu tiba. Baca la haula wala quwata illa billah ya. Baca la haula wala quwata illa billah. Insyaallah Allah akan obati hati kita, banyak istighfar ya. Urusan sakit ini semua orang sakit, dan kita berusaha untuk mempersiapkan diri untuk kematian itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke kuburan, lagi gali kuburan, beliau menasihatin para sahabatnya, limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini kau harus persiapkan. Bukan dengan kita umurnya 1000 tahun kita semakin baik, belum tentu. Mungkin orang yang mati sekarang dia akan lebih baik buat dia, karena takdir Allah itu pasti lebih baik buat kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Puasa dalam menahan hasrat menikah namun belum mampu. Puasa itu puasa Daud yang seterusnya, atau ketika hasratnya memuncak, sehari setelah itu berpuasa sampai hasratnya menurun. Iya, berkaitan dengan anak-anak muda nih. Jadi Nabi mengatakan kepada anak muda, bukan orang tua, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, bagi yang bisa kawin suruh kawin. Anak muda ini berarti belum punya istri. Jangan Ustaz yang sudah punya istri Ustaz. Gimana Ustaz? Gak masuk hadis itu Ustaz. Ini ya masyarakat syabab, anak-anak muda nih yang diajak Rasul. Yang bisa kawin suruh kawin, yang bisa kawin. Yang gak bisa, fa innahu aqaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Sesungguhnya menikah itu akan bisa menjaga pandangan mata dan menjaga hasrat ya, kemaluan kita. Fa in lam yastati' fa alaihi bisawm. Yang enggak bisa disuruh puasa. Fa innahu lahu wija. Puasa itu akan menahan tadi hasrat itu. Ya puasa. Puasanya apa? Ya tergantung, mau puasa Daud, tafadhal. Dan puasa Daud ini bukan hanya untuk orang yang nggak kuat menikah, bukan, semuanya disunahkan puasa Daud. Tapi orang yang mungkin gini, jangan puasa Daud, tapi kerjanya nongkrong di pinggir jalan. Puasa Daud, tapi pinggir jalan dia. Astagfirullah. Gimana nafsunya mau turun? Tinggalkan tempat-tempat yang menggoda. Kita tinggalkan, jangan sok mau saya mau ngetes keimanan saya. Sebenarnya jamaah. Allah menyuruh kita itu untuk nundukkan pandangan. Jadi puasa Daud diiringin dengan menjauhi tempat-tempat yang rawan. Kita tergoda kalau bisa puasa Daud. Kalau memang cuma menahan hasratnya sehari, 2 hari, seminggu puasa, enggak masalah dia puasa sunnah itu seperti itu, tidak ada masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang puasanya sardan. 7 hari langsung beliau puasa alaihissalatu wassalam. Terus nggak puasa, itu boleh juga seperti itu, tergantung kondisi diri dan niatkan lillahi ta'ala. Insyaallah bisa yang seperti itu. Jauhi teman-teman buruk. Kita sudah nahan diri ya, puasa, tahu-tahu teman baru nikah, masya Allah ini tahu nikah itu enak ternyata. Sebab kita akhirnya, waduh kata dia, ya Allah gimana kata dia. Jauhin teman-teman yang seperti itu. Kita harus berusaha untuk menjaga diri kita dengan puasa, jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, jaga semua yang bisa membangkitkan syahwat kita seperti itu.
Ustadz, terkait dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Suriah yang menimpa saudara-saudara kita akibat kekejaman Syiah, apa yang bisa kita lakukan? Mengapa negara-negara Arab tidak banyak menolong? Ma'asyiral ikhwah, permasalahan-permasalahan yang besar ketika terjadi, maka kita harus kembalikan kepada para ulama. Kebanyakan orang-orang seperti kita ini termakan isu kadang-kala. Model kejadian Tolikara, ketika umat Islam sholat id di sana, kemudian dirusak mereka seperti itu. Sebagian orang mau bertindak anarkis, jangan. Kembalikan kepada ulama, diambil tindakan yang paling benar. Kejadian di Suriah, kalau dikatakan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan buat mereka? Berdoa buat mereka, berdoa, dan jangan meremehkan doa. Jangan mengatakan, Ustaz, masa cuma doa? Ya kalau itu yang bisa kita lakukan, kita berdoa. Doa aja enggak kita, ngomong doang. Kapan doanya? Setiap sujud kita doakan mereka, saudara-saudara kita. Itu sebagai bentuk empati kita dan simpati kita kepada mereka. Doakan. Ada sebagian tabi'in yang kalau dia berdoa di pasukan perang itu, pemimpinnya mengatakan, jarinya fulan itu lebih ana cintai daripada 1000 anak muda. Ketika dia menunjuk kepada langit memohon kepada Allah, itu lebih aku cintai. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku kabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, 300 melawan 1000, 300 melawan 1000 jam. Kita berpikir kan yang menang mesti yang lebih banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika malam itu berdoa, beliau bermunajat kepada Allah sampai selendangnya tuh jatuh. Terus Abu Bakar sampai kesian melihat Nabi berdoa seperti itu. Allahumma anjiz ma wa'adtani, ya Allah, janjimu kepadaku tepati ya Allah. Minta Nabi. Bahkan beliau mengatakan, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Ya Allah, kalau kelompokku ini, tentaraku ini kalah, kau enggak bakal disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Maksa Nabi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa. Allah turunkan berapa malaikat? 5.000 malaikat Allah turunkan, jamaah. Tapi kita dengan doa kadang-kadang meremehkan hal itu. Oke, kalau kita lihat bangsa Arab apa tidak banyak menolong? Kita lihat negeri-negeri Arab itu diobak, ada apa? Diobok-obok ya, sama musuh-musuh Islam ya. Begitu kondisi umat Islam karena jauh dari agama mereka. Tapi mereka bertindak. Ketika mereka bertindak itu nggak harus laporan sama kita. Betul. Tidak harus dimuat di media. Ada Masya Allah ya, kayak negara Arab Saudi itu, bantuan-bantuan dia itu banyak yang tidak dipublikasi. Tapi kalau bantuan dari Barat, medianya mengangkat. Tapi itulah perang media juga yang terjadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang mahasiswa, saat ini ana punya keluarga yang kurang harmonis. Mohon doa Ustaz agar keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Ya, kita doakan saudara kita ini, dan kita doakan juga kaum muslimin yang rumah tangganya ada masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yunzil alaihimus sakinah, menurunkan kepada mereka ketenangan dan menjadikan mereka keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ana, apakah ada doa khusus untuk keluarga? Sebagai seorang anak, apakah yang harus ana lakukan untuk memperbaiki keharmonisan keluarga ana, terutama untuk ibu dan ayah anak? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa buat orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Salat malam kita, sedekah kita, kita sebut nama ibu kita, kita sebut nama bapak kita. Kita doakan mereka. Kita bersedekah, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah. Kita berpuasa, kita mohon sama Allah. Lakukanlah apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Insya Allah bisa. Allah akan kembalikan keluarganya.
orang tua kita menjadi lebih harmonis. Tapi harus diketahui, apabila terjadi perceraian, perceraian itu bukan akhir dari segala-galanya. Terkadang perceraian itu adalah awal dari kehidupan yang diridhain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau keduanya harus berpisah, Allah akan cukupi keduanya dari keluasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap berdoa ya. Dan minta ibu kita juga berdoa, minta bapak kita juga berdoa. Doa di akhir surat Al-Furqan apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan, ajarkan kepada bapak kita, ibu kita, mudah-mudahan keluarga itu kembali harmonis ya. Barakallahu fikum. Ustadz, apakah pakaian muslimah harus berwarna gelap, hitam? Karena istri saya masih suka memakai baju warna-warni dan bermotif bunga-bunga. Jadi begini, pakaian seorang muslimah itu syaratnya itu harus menutup, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak mengundang perhatian orang. Pakai pakaian-pakaian yang ngejreng gitu kan, warnanya warna yang orang sekampung pada ngeliatin dia. Tujuannya pakai jilbab ini kan supaya tidak diliatin, bukan mau gaya orang pakai jilbab. Karena sebagian kita itu menganggap jilbab itu seragam. Kalau mau keluar rumah, bukan mau keluar rumah nih, mau ke tempat kerja pakai seragam. Di rumahnya, subhanallah, saya melihat ada seorang datang ke rumah saya menawarkan tanahnya, masya Allah. Dia pakai kerudung, masya Allah, bagus pakaiannya. Ketika saya ke rumahnya, ke rumah Pak RT-nya itu, dia pakai baju segini cuma. Ya Allah, ini yang ke rumah nanya ke? Iya, ternyata mereka berpikir itu seragam. Kalau mau ketemu ya tadi, kalau mau ke pantai ya pakaiannya pakaian pantai. Bukan, itu pakaian seorang muslim di luar rumah. Ketika dia bertemu dengan selain mahramnya, pakaiannya itu memang ya tadi, pakaiannya itu yang tidak menarik perhatian orang. Kalau bunga-bunga di pakaian kita membuat orang pada nontonin kita, ya jangan pakai itu. Tapi kalau masalah warna, ya warna tidak harus gelap, tapi berusaha jangan pakai warna putih kalau tipis. Bukan nggak boleh pakai warna putih, boleh pakai baju putih pun boleh, asalkan tebel. Karena warna putih itu transparan. Jemaah haji Indonesia itu banyak berangkat pakai baju putih kan, ya Allah, tali BH-nya kelihatan semua, maaf. Karena kan transparan ya, putihnya itu tipis, sehingga kita lihat kalau yang rukuh itu mesti ada dobelannya, didobel di atasnya itu, supaya rambutnya tidak kelihatan. Maka gitu, jadi urusannya harus tertutup. Masalah warna itu memang ya tidak ada warna khususnya, tapi kalau warna hitam atau gelap itu walaupun tipis nggak kelihatan, biasanya tidak nggak nampak. Tapi kalau putih ya kita lihat, coba bisa dibedakan. Orang pakai kain hitam, beli kain putih sama jenis kainnya, dipakai yang putih biasanya akan terlihat kadangkala seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Berusahalah pelan-pelan untuk memperbaiki. Dan ke depan harapan kita kaum muslimin memang kerudungnya semakin sesuai dengan kerudung yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dipakai oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, dulu saya pernah ikut suatu golongan atau jemaah yang sangat gencar mendengung-dengungkan dakwah. Mereka menyisihkan harta mereka untuk dakwah sampai ke luar daerah, bahkan luar negeri. Namun yang saya sayangkan, dalam pengajian mereka tidak mengajarkan sunnah yang benar. Bahkan merapatkan soft saja tidak saya temukan dalam sholat berjamaah. Bahkan banyak dari mereka yang masih melakukan subhat-subhat dan perkara-perkara yang diada-adakan. Alhamdulillah sekarang saya sudah tidak ikut mereka. Saya ingin tanyakan, adakah riwayat, dalil
dari kitabullah, hadis atau dari riwayat salafus saleh, ajaran dakwah seperti golongan jamaah tersebut yang punya ADRT, aturan dakwah 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari ya. Kalau kita lihat jamaah, seorang kulluna du'at, semua kita ini sebagai pendakwah. Jangan berhenti ilmu yang kita dengar di sini cuma sampai di telinga kita. Kita perlu sampaikan kepada keluarga kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim para sahabatnya keluar kota, tapi dipilih orang-orang khusus, orang-orang yang berilmu yang dikirim sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke Yaman dikirim siapa? Ali bin Abi Thalib dikirim ke sana, Mu'ad bin Jabal dikirim ke sana, Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke sana, Abu Dzar dikirim ke Bahrain. Jadi dipilih orang-orang khusus untuk dakwah yang seperti itu. Tidak semua orang. Kalau orang mulai belum punya ilmu, tahu-tahu berangkat, kemudian dia kadang-kala meremehkan harinya. Masalahnya bukan 3, 7 atau 40 harinya. Kadang-kala permasalahannya lebih kepada apa yang disampaikan dan bagaimana manhaj dia mengajak orang-orang itu jamaah. Maka kalau ditanyakan apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dakwah 3, 7 atau 40 hari? Ya, selama yang saya tahu enggak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim sahabatnya beberapa bulan karena perjalanannya aja udah lama ketika itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah, itu dalam waktu yang cukup lama juga dikirim oleh Rasul SAW. Tapi orang yang mau menjadi pendakwah yang benar-benar fokus berdakwah, ya dia harus belajar ilmu yang benar, jangan sampai salah jalan lah. Hadza wallahu a'lam. Itu yang ana ketahui. Assalamualaikum Ustaz. Ana ada teman yang istrinya super cemburu, Masya Allah, sering menuduh dan berprasangka buruk kepadanya, bahkan menegur tetangga yang lewat depan rumahnya dengan senyum kepada tetangganya. Istrinya langsung marah, nuduh zina mata dan banting pintu, bahkan berkata kepadanya, kalau kena azab Allah baru tahu rasanya. Padahal cuma kecil dan tidak ada maksud apa dengan tetangga. Salah teman saya menegur istri tetangga. Kenapa inti tegur istrinya tetangga? Ada istri tetangga ditegur? Ya Allah, kalau mau salam kita lewat depan rumah tetangga, assalamualaikum nggak apa-apa. Kalau menegur, Mbak apa kabar? Ya patut dia cemburu tuh, bukan berlebihan. Kalau dikatakan super cemburu, Anda nggak setuju tuh, nggak setuju. Itu dia cinta sama suaminya. Jadi kalau ada tetangga yang lewat, yang menegur itu yang lewat apa yang di rumah? Yang lewat. Kok kita yang di rumah ada isinya tetangga lewat, Mbak? Insya Allah kita yang salah. Betul, istrinya tuh bener. Tapi kalau kita yang lewat, ada tetangga, istrinya atau siapa, ucapkan assalamualaikum sebagai saudara kita, selama kita aman fitnah. Karena memang istri kita takut. Kita kadang-kala tuh lelaki itu senantiasa melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Sama, tetangganya juga melihat seperti itu. Mungkin sama istrinya sendiri biasa. Ketika istri kita yang lewat, assalamualaikum Mbak, Masya Allah. Dia sama istrinya cemberut sama istrinya. Nggak benar jamaah. Jadi kalau dikatakan super cemburu, enggak sih sebenarnya. Itu cinta. Kalau memang kita yang lewat, kita ucapkan salam, insya Allah nggak masalah. Kalau itu aman dari fitnah. Kemudian kalau memang nggak aman, ya kita menjaga diri kita. Kemudian sebagai seorang istri, kalau suaminya melakukan tindakan seperti itu, ya dengan cara yang bijaksana lah. Nggak perlu pakai banting pintu, gitu. Enggak lah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum jual beli di area masjid? Lalu batasan area masjid sampai di mana? Seperti yang kita tahu bahwa setiap daurah ada beberapa ikhwan yang menjual dagangannya di halaman masjid. Barakallahu fikum. Iya. Dengan berkaitan dengan batasan masjid ya. Hukum jual beli di dalam masjid nggak boleh kan? Kita semua tahu. Sekarang yang dibicarakan tentang batasan masjid itu mana? Batasan masjid itu yang dikelilingi sama tembok masjid. Itu namanya masjid.
Kalau masjid itu punya pagar, pagarnya hanya untuk masjid, berarti yang di dalam pagar termasuk bagian masjid. Kalau kita berhenti di sana ya kita tahiyatul masjid. Tapi kalau masjidnya itu nggak punya pagar atau pagarnya komplek, kadang-kala kan di sebuah perusahaan ada masjid ya pagarnya itu pagar bersama, berarti halamannya bukan hanya halaman masjid. Jadi seperti itu. Kalau masuk pagar masjid yang hanya milik masjid pagarnya itu, berarti itu masuk dalam masjid. Kalau nggak ada pagarnya, ya batasannya cuma bangunannya, yang masuk masjid. Halamannya tidak masuk masjid, karena halaman tidak berpagar berarti nggak ada batasannya. Sampai ke jalan pun ya tetap nggak tahu di tempat kita nih. Kayaknya pagarnya bukan pagar masjid kan? Bukan, pagarnya komplek, berarti tidak masuk pagar masjid. Kalau jualan di sini nggak boleh ya, di dalam masjidnya ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kiat apa saja agar kita bisa bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dalam rumah tangga karena kekurangan dalam masalah materi dan fisik yang kurang sempurna? Subhanallah. Semua insya Allah punya masalah di rumah tangganya. Dan permasalahan di rumah tangga itu tujuannya atau hikmah darinya salah satunya mengangkat derajat kita. Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, salah satu bentuk cinta Allah kepada kita, supaya kita juga sadar dan ingat dengan akhirat kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta dengan suatu kaum, Allah akan kasih ujian buat mereka. Kita diuji itu. Kemudian ketika kita ribut di rumah kita, kita akan ingat dengan akhirat. Ya Allah, di akhirat tuh nggak ada ribut-ribut kayak gini nih. Ternyata dunia ini memang seperti ini. Ya, kebahagiaannya bercampur dengan kesusahan, senyumnya bercampur dengan tangis, sehatnya bercampur dengan, ya ini udah dunia kayak gini. Dan itu mengingatkan kita kepada akhirat. Insya Allah dengan kita mengingat akhirat itu, kita akan lebih bersabar menghadapi hal itu. Mungkin seorang yang cacat dicela oleh suaminya, ya dia bersabar. Ini mungkin tiket dia untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah hukumnya berdoa dalam sholat dengan mengkhususkan pada sujud yang terakhir saja? Terima kasih. Berkaitan dengan doa ketika sujud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza raka'tum fa'azzimu fihi Rabb." Kalau kalian sedang ruku, maka agungkan Allah ketika ruku itu. Kita baca subhanallah rabbiyal azimi atau subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdih. Wa idza raka'tum fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajabalah. Kalau kalian sedang sujud, banyak-banyak kalian berdoa, karena ada harapan di situ dikabulkannya doa. Posisi terdekat kita dengan Allah adalah ketika sujud. Dan itu bukan hanya sujud terakhir, tapi semua sujud. Dan bukan sujud di luar sholat, itu sujud ketika dalam sholat. Jadi kalau mungkin yang mengkhususkan sujud terakhir itu, mungkin dia nggak tahu. Kadangkala sebagian orang sujud terakhir saja karena takut. Ustaz, kalau saya sujudnya lama-lama, sujud pertama lupa Ustaz, ini rakaat keberapa ya dia, karena doanya banyak-banyak. Tapi jangan dikhususkan yang terakhir, kita semua sujud berdoa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz, anak ingin naik haji. Insya Allah dalam minggu-minggu dekat ini anak akan daftar, tetapi kadang saya khawatir karena saya mendaftar dengan hampir semua tabungan saya dan pekerjaan saya pun belum mapan dan tetap. Tetapi kalau saya tunda nanti berkatnya semakin lama Ustaz, berangkatnya semakin lama. Sekarang antrian 15 tahunan dan umur saya sekarang sudah 23 tahun. Tolong beri saya motivasi. Syukron. Barakallahu fikum. Para jamaah, Allah Jalla Jalaluh mewajibkan haji hanya bagi yang mampu.
Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wajib ya. Tapi kalau tidak mampu kepingin berangkat haji, itu satu kemuliaan dari dia. Jangan takut ketika kita naruh uang di sana uang kita akan habis, enggak. Ketika kita taruh uang di sana, kita niat nih, itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan semua yang kita keluarkan kelak akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin. Kita tuh nggak wajib punya rumah. Apa wajib kita punya rumah? Apa orang kalau mati rumahnya ngontrak dosa? Enggak. Tapi kalau orang mampu nggak berangkat haji, dosa dia. Maka ketika kita punya rezeki, ya kuda seperti ini, tabung sekarang, masukkan sekarang. Karena benar, kalau kita tunda-tunda, di Malaysia kalau nggak salah, ya teman saya di Malaysia cerita, di Malaysia tuh antriannya 40 tahun. Itu bisa bayang. Makanya kalau orang umur 20 tahun daftar, itu Allah alam, itu informasi dari teman di Malaysia. Ada yang dari Malaysia sini? Supaya informasi saya nanti ternyata ustadznya nggak benar tuh Ustadz. Kalau ana salah nanti tolong ditegur. Tunggu, pertanyaannya nggak selesai-selesai. Sampai kapan ini? Anak tadi maunya cuma sampai jam 9 jam, kata Pani Ustaz sampai setengah 10 Ustaz. Oke, bismillah. Sampai mana jemaah? Malaysia tuh 40 tahun. Jadi kalau kita punya rezeki umur 20 tahun berangkat. Kalau umur 23 berarti dia akan berangkat umur berapa? 38 paling tidak. Haji itu ibadah harta, ibadah waktu, ibadah hati, dan ibadah fisik. Jadi jangan, kadang-kadang orang itu nunggu haji kalau sudah tua. Nantilah Ustaz, saya kalau nggak enak kalau berangkat haji sekarang, belum tobat saya Ustaz. Ada orang subhanallah tobat berangkat aja, jangan nunda-nunda tobat, daftar sekarang bismillah. Perkara nanti tabungannya habis, yang penting dia tidak menelantarkan orang. Jangan tabungannya diserahkan semua, akhirnya besoknya nggak bisa makan. Kalau dia mungkin punya anak, punya istri, istrinya nggak makan, dia dosa ketika menelantarkan yang sebagai kewajiban dia. Kafabil mar'i ithman ayyudayyi'a man ya'ul. Oh kama qala Rasul SAW, cukup sebagai dosa buat seorang hamba itu dia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bolehkah saya menjalankan umrah pada saat saya masih punya tanggungan angsuran motor 2 tahun? Mohon keterangannya Ustaz. Gini nih, orang berangkat haji atau umrah punya utang boleh, dengan catatan. Yang pertama, ada uang untuk bayar utang itu. Jadi dia punya uang untuk bayar utang itu. Yang kedua, ada izin dari pemilik uang itu. Kita ini, anak mau berangkat umrah nih, utangnya ente anak nggak mau bayar dulu nih, atau memang utang yang belum jatuh temponya nggak masalah, tapi ada yang dibuat bayar, itu nggak masalah. Kemudian kalau angsurannya ini riba, jangan berangkat umrah, bayarin dulu. Karena ada angsuran-angsuran yang mengandung unsur riba ya, yang pakai bunga, pakai macam-macam itu, maka dia jangan umrah dulu, bayarin dulu supaya dia terlepas dari riba. Insya Allah nanti dia berangkat ketika dia punya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana meyakinkan orang tua wanita yang berpandangan skeptis terhadap laki-laki yang nyunnah seperti berjenggot dan tidak isbal, padahal niat laki-laki tersebut untuk menikahi anak perempuannya? Masya Allah. Jamaah, orang tua kita tuh wajar takut kalau anaknya pakai jenggot, kalau anaknya nggak isbal, karena memang media ini membayangkan orang yang pakai jenggot itu adalah aliran sesat. Orang pakai jenggot tuh teroris, ISIS, seperti itu. Wajar orang tua kita takut, dia takut, itu cinta dia kepada kita. Anak aja ketika pakai jenggot disidang sama orang tua. Ketika anda pulang dari pesantren pakai jenggot, langsung dipanggil, ada apa pakai jenggot? Dimarahin sama orang tua. Bukan karena dia benci, karena dia belum ngerti.
Maka kita yang harus sabar mengertikan seperti itu. Nih Umi, nih Nabi itu pakai jenggot nih, gitu kan. Umi tahu ya, Abu Bakar itu pakai jenggot, sahabat-sahabatnya semua pakai jenggot seperti itu. Bahkan para nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua yang pakai jenggot seperti itu. Ya kita pelan-pelan ngajakin sama orang tua kita, pelan-pelan, insya Allah. Kemudian anak-anak orang-orang yang nyunnah ini jangan cuma penampilannya yang nyunnah, akhlaknya nggak nyunnah. Banyak yang kayak gitu. Senyum hampir nggak pernah, salam sama orang pelit banget, seakan-akan orang yang paling benar sendirian gitu kan. Ya dia lihat, assalamualaikum yang baik. Ini mertua, calon mertuanya ini kalau menantunya itu gampang tersenyum ya, masya Allah. Kalau ke rumah bawa oleh-oleh ke calon mertuanya, insya Allah diterima lah antum. Tapi kalau ke rumah cuma bawa harapan, ya antum harus, ya wajar tuh, dia takut anaknya, jangan-jangan anaknya nih ikut aliran apa, itu wajar ya. Kita yang harus pelan-pelan nyampaikan kepada mereka. Suami saya seorang MTA, saya pun akhirnya ikut pengajian MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. MTA memiliki imam sendiri yang dibaiat dan ditaati. Ada beberapa kejanggalan yang saya rasakan. MTA mengingkari kesurupan jin dan ruqyah. MTA mengimami bahwa malam Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Diibaratkan seperti 17 Agustus. Cuma menghidup-hidupkan saja. Apakah benar apa yang diimani di MTA? Jika tidak benar, bagaimana cara menjelaskan kepada suami anak tersebut? Karena sepertinya beliau taklid terhadap ustadznya. Inilah ya. Jadi semakin banyaknya aliran-aliran di Indonesia yang menyebabkan orang awam itu karena nggak ngerti apa aja dia ikutin. Apalagi banyak orang Islam yang mau kembali kepada Allah, ketemu apa jadi dia. Apalagi punya imam yang dibaiat seperti itu. Apakah seperti itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tidak. Nabi Alaihi Wasallam seperti itu, mengingkari kesurupan jin dan ruqyah umpamanya. Itu termasuk hal-hal yang mungkin bertentangan. Ya mereka mungkin nggak ngerti. Ya ana wallahualam siapa di balik mereka juga. Kita berdakwah kepada yang menjelaskan bahwasanya kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengikuti kelompok tertentu. Enggak. Organisasi-organisasi itu pun kalau kita jadikan sebagai tempat fanatisme kepada mereka, ajaran mereka ajaran yang paling benar, kita akhirnya membuat perpecahan di umat ini. Kita ikutin Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun namanya. Ketika ada yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, ma'assalamah, selamat tinggal. Anak akan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak nggak mau pakai nama apa atau apa, mau MTA, mau MTU, mau MTQ umpamanya. Tetap yang kita ikutin adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau mereka sudah menyelisihi yang seperti itu, ya kita harus jelaskan kepada mereka bahwasanya kayak punya imam sendiri, baiat sendiri, ngasih duit ke imamnya bayar, itu kayaknya udah nggak benar ya, udah nggak benar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, kok capek udah jamaah baca nih jamaah. Bonus lah 5 menit, nggak usah lah. Tunggu anak cari yang gampang-gampang lah. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah 7 tahun menikah dan belum dikarunia anak. Hingga saat ini saya masih bertengkar sama suami. Sering. Terkadang saya ingin cerai tetapi saya ingin punya anak. Bagaimana agar saya kuat dengan suami dan sabar atas pertanyaan orang-orang yang bertanya sudah hamil belum? Dan hati ini tidak panas ketika mereka membangga-banggakan anak. Subhanallah ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika. Kata Allah SWT, harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Tempat berbangga, dunia ini tempatnya berbangga-banggaan. Kita ini kadang-kadang diuji. Ada yang diuji nggak punya anak. Ujian dari Allah SWT. Bukan berarti ini bisa jadi kalau kau punya anak dapat anak durhaka. Lebih enak mana? Nggak punya anak sama dapat anak durhaka. Lebih baik nggak punya anak. Berapa banyak orang tua yang mengharapkan kematian anaknya. Jadi tatkala nggak punya anak, yakinlah ya Allah pasti yang terbaik yang kau berikan kepada aku.
Ketika ada orang berbangga-bangga dengan anaknya, doakan anak-anak mereka. Barakallahu fik, mudah-mudahan anak-anakmu akan jadi anak-anak yang soleh, yang berbakti. Jangan itu menyebabkan kita sakit hati, tidak. Dan bisa jadi tadi, dengan kita tidak punya anak, doa kita semakin kenceng sama Allah. Dan jangan putus asa. Nabi Zakaria sampai putih rambut dan jenggotnya tetap berdoa memohon anak kepada Allah SWT. Jadi terus dan bersabar. Kalau mau minta cerai sama suami, ya janganlah, kalau masih bisa diperbaikin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, ini kayaknya sama sama yang tadi nih. Ustaz tanya, ana pernah menghajikan orang lain atau membadalkan orang lain dengan diberi biaya beberapa real. Apakah ana juga dapat pahalanya? Bolehkah membadalkan seperti itu? Masya Allah, urusan pahalanya Allah kasih jamaah. Allah kasih pahala karena kita yang menghajikan ya. Tapi jangan menghajikan niatnya cari duit. Dalam artian kita menghajikan niatnya cari duit, jangan. Kita dikasih duit ya alhamdulillah, tetap niatnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk mencari duit. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu dari diri saya sendiri karena keterbatasan ilmu saya, karena ya ini sebagai manusia yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Ini ada hadiah nih, ana mau kasih ini. Mau kasih hadiah buat yang paling tua. Yang umur 80 ada? Taib 70? Nggak ada yang 70? Insyaallah 67. Masya Allah 67 berapa? 68. Oke, kita kasih 67 68. Bagi nih. Syukran. Taib, ana mau kasih sama yang paling jauh. Dari mana yang paling jauh nih? Kudus jauh bang. Ada yang lebih jauh? Jeporo sama Kudus jauh mana? Jauh Jeporo. Ada berapa orang nanti dari Jeporo? 2, kasih nggak apa-apa. Masya Allah. Masih ada yang Kudus berapa orang? Jangan banyak-banyak antum. Mewakili 1 yang dikasih ya. Baik. Ada yang selain Kudus yang jauh juga? Boyolali. Mana yang Boyolali? Masya Allah. Mana yang Boyolali? Boyolali, Masya Allah. Kasih nih bang yang Boyolali itu. Insya Allah barakallahu fikum ya. Baik, ana serahkan kepada panitia.